Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan menjelaskan tentang dasar pemrograman pada C#. Di sini saya akan membahas tentang console word. Console word di sini saya ulangi, maaf. Di sini saya akan menjelaskan perintah untuk mencetak karakter. Pembahasan berikut. Console word berfungsi untuk mencetak karakter tanpa pindah baris. Setelahnya console word line berfungsi untuk mencetak karakter dengan pindah baris berikutnya. Dan yang terakhir console read untuk membaca atau menangkap karakter. Di sini saya akan menjalankan perintah. Bisa dilihat di sini adalah hasil dari perintah tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perintah masukan. Di sini saya akan menjelaskan console word di sini berfungsi untuk mencetak karakter atau memasukkan nama Anda. Terus console word line untuk mencetak karakter disertai pindah baris. String nama untuk variabel nama atau tipe data string. Salah. String nama berfungsi untuk mencetak nama. Dan yang terakhir console read perintah masukan dari user. Kemudian dijalankan perintah tersebut. Bisa dilihat di sini terdapat variabel untuk memasukkan nama. Contoh, nama Anda, atau saya hapus nama saya Willianto Nugroho. Nugroho. Dan saya enter. Bisa dilihat itulah hasilnya, terdapat nama Anda. Contoh perulangan menggunakan for. Bisa ke polisi nih. Console word line digunakan untuk mencetak karakter dengan pindah baris.
dan seluruh poinnya Anda kumpulkan. For merupakan penulisan perulangan for di mana nilai awal poin diberikan 1 dengan tipe data integer. Kemudian diberikan kondisi jika kurang dari atau sama dengan 10, maka poin akan bertambah plus. Dan seluruh poinnya akan dikumpulkan 1 sampai 10. Contoh perulangan dengan while. Ngulang sama dengan 1 mendefinisikan tipe data integer pada kata ngulang dengan memberi nilai 1. While ngulang kurang dari sama dengan 4 menjelaskan nilai pada ngulang kurang atau sama dengan 4 dan akan mencetak tulisan ngulang lagi sampai lulus sebanyak 4 kali. Contoh perulangan dengan menggunakan do while. Perintah berarti menjalankan terlebih dahulu sebelum kondisi batas eksekusi. While mengulang sampai dengan kurang atau sama dengan 10. Perulangan 2 akan mengulang dari 1 sampai 10. Contoh program perulangan dengan for each. For each merupakan perulangan yang dilakukan dengan array. Contoh programnya string untuk menunjukkan variabel nama. Plus urutan untuk mengurutkan data nama. Perulangan dan ini hasilnya. Oke, bisa ikutin. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang statement pemilihan atau statement kondisi dengan if else. Ya, bisa dilihat. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang ada di sini. Di sini string harga berfungsi untuk memberikan tipe data string pada harga.
Di bawahnya integer harga buku. Berfungsi untuk mengkonversi tipe data string pada harga ke tipe data integer pada harga buku. Hal ini dilakukan karena pada kondisi if else yang akan dibandingkan berupa tipe data integer, ya itu. Terus di sini ada dua variabel. Jika harga buku kurang dari 25.000, maka akan muncul tulisan beli buku. Tetapi jika harga buku melebihi 25.000, akan muncul tulisan pada tulisan ini, maaf, bisa dilihat sendiri ya, kalau harga buku melebihi 25.000 akan muncul tulisan ini, mahal banget sih. Bisa dibaca sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Dan langkah selanjutnya saya akan menjalankan perintah tersebut. Ya, bisa dilihat saya akan memasukkan harga buku. Contoh kurang dari 25.000, ya bisa digenapin berapa, 20.000 misal. Terus enter. Nah, bisa dilihat sendiri kan, tadi jika kurang dari 25.000 akan muncul tulisan ini. Nah, saya akan menutup terlebih dahulu dan mengulang perintah tersebut. Nah, jika harga buku melebihi 25.000, contoh saja 30.000. Nah, di sini akan muncul tulisan mahal banget sih, seperti pada program tersebut. Jika melebihi 25.000 akan muncul tulisan ini. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan kondisi dengan switch case. Ya, muncul program tersebut. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu arti switch case. Ya, di sini switch yang artinya pilihan atau yang fungsinya syarat yang harus dimasukkan pada program tersebut. Terus case berfungsi kondisi dari keputusan yang akan dimasukkan dalam listing tersebut, yaitu 1. Dan yang terakhir default berfungsi atau fungsinya kondisi dari keputusan lain yang akan dieksekusi. Ya, di program ini terdapat dua string pilihan. Yang pertama untuk memilih teh botol, dan yang kedua untuk memilih Fanta. Jika pilihan Anda 1, ya bisa dilihat Anda akan memilih teh botol. Sedangkan pilihan Anda 2, Anda akan memilih Fanta. Bisa dilihat sendiri ya.
Kemudian saya akan menjalankan perintah tersebut. Nah, di sini kan terdapat dua pilihan. Jika Anda memilih pilihan nomor 1, akan muncul Anda akan memilih teh botol. Nah, pilihan nomor 1 tersebut Anda memilih teh botol. Seperti pada program ini akan program cash, Anda akan memilih teh botol jika Anda memilih 1. Dan kemudian saya menyatakan lagi ya, jika Anda memilih nomor 2, akan muncul tampilan Anda memilih Fanta atau lebih memilih Fanta. Bisa dilihat sendiri, jika Anda memilih nomor selain 1 atau 2, Anda akan lebih memilih Fanta daripada teh botol sesuai program tersebut. Oke, terima kasih menjelaskannya. Berikutnya, saya akan membahas array pada C#. Array adalah sebuah struktur data yang terdiri atas banyak variabel dengan tipe data yang sama, di mana masing-masing elemen variabel mempunyai nilai indeks. Kemudian saya akan membuat contoh perulangan array 1 dimensi dan perulangan array 2 dimensi. Ini adalah contoh perulangan array 1 dimensi. Dan ini adalah contoh perulangan array 2 dimensi. Kemudian saya akan menjalankan programnya. Jika berhasil, maka akan muncul seperti berikut. Ini adalah contoh array 1 dimensi, dan ini adalah contoh array 2 dimensi. Berikutnya, saya akan membahas struktur. Saya akan membahas Object Oriented Programming atau disingkat OOP. Adalah sebuah teknik pemrograman modern yang menganggap segala sesuatu adalah objek. Dalam sebuah pemrograman berorientasi objek, segala sesuatu ditulis dalam kelas, dan kelas inilah yang akan membentuk sebuah objek. Object-oriented programming merupakan paradigma pemrograman yang menggunakan objek dan interaksinya untuk merancang aplikasi dan program komputer. Contohnya, kelas dan objek. Secara umum, kelas merupakan rancangan atau sketsa atau wadah dari sebuah objek. Jika dianalogikan sebagai sebuah lukisan, maka kelas merupakan sketsa sebelum lukisan itu diwarnai. Kelas memiliki dua macam anggota, yaitu field dan method. Field dapat diartikan sebagai atribut dari objek, sedangkan method dapat diartikan sebagai aksi atau tindakan yang dapat dilakukan oleh sebuah objek. Dan saya akan membuat contoh script pada sebuah kelas.
Untuk menambahkan sebuah kelas, kita klik menu bar project dan tambahkan kelas. Kemudian kita copy pastekan pada program ke kelas, dan pada program kita hapus scriptnya. Pada kelas pesawat, ini adalah instansi objek atau objek yang akan dibuat harus diinstansi terlebih dahulu, dan pesawat nama dan pesawat ketinggian merupakan atribut kelas untuk mengakses pada kelas tersebut. Pesawat terbang digunakan untuk mengakses method pada kelas. Kemudian kita akan menjalankan programnya. Ini adalah jika berhasil, maka
akan muncul seperti gambar berikut. Berikutnya saya akan encapsulasi. Enkapsulasi sebenarnya merupakan sebuah metode untuk menyembunyikan elemen tertentu dari sebuah kelas, sehingga tidak dapat diakses penuh atau full control oleh kelas lain. Ini memungkinkan pengguna lain hanya sebatas dapat membacanya saja atau read saja. Sebelum memberikan contoh mengenai enkapsul, ada baiknya kita mengenal yang namanya access identifier. Karena dalam bahasa pemrograman tidak lepas dari namanya access identifier yang memungkinkan atau tidaknya sebuah pengguna dapat mengakses properti yang akan digunakan. Ada beberapa access identifier yang sering digunakan, diantaranya adalah public string, private string, dan protect. Publik berarti bahwa anggota kelas tersebut dapat diakses oleh siapa saja atau kelas yang lain. Sedangkan privat berarti anggota kelas tersebut hanya boleh diakses oleh kelas itu sendiri. Sedangkan protect string berarti bahwa anggota kelas tersebut hanya boleh diakses oleh dirinya sendiri dan kelas-kelas turunannya. Kemudian saya akan membuat contoh pada private string. Pertama, kita klik pada ketinggian, lalu blok ketinggian, klik kanan, kita pilih quick action and refactor, kemudian klik encapsulate fill ketinggian and use property. Kita akan fill ketinggian but still use fills, maka akan muncul seperti script berikut ini. Di dalam privat terdapat publik ketinggian dengan get ketinggian, set ketinggian, kemudian value. Kemudian kita akan menjalankan programnya. Jika berhasil, maka akan muncul seperti gambar berikut. Selanjutnya saya akan membahas apa itu inheritance atau pewarisan sifat. Inheritance adalah cara untuk membentuk kelas baru menggunakan kelas yang telah ditetapkan. Kemudian saya akan membuat contohnya. Pertama-tama kita buat kelas baru dengan nama pesawat.
dan buat sebuah kelas baru lagi dengan nama pesawat underscore tempur. Kemudian pada program kita akan ketikkan listing berikut. Kemudian kita jalankan programnya. Jika berhasil, maka akan muncul seperti berikut ini. Berikutnya, saya akan membahas apa itu polimorfis. Polimorfis merupakan kemampuan suatu objek atau mengungkapkan penyakit melalui satu cara yang sama. Polimorfisme mengizinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah metode bersifat umum untuk semua kelas turunannya, dan selanjutnya kelas-kelas turunan dapat diperbaharui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Polimorfisme adalah proses menggunakan operator atau fungsi dalam cara yang berbeda untuk input data yang berbeda. Untuk mengimplementasikan polimorfis dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama, metode overloading, dan kedua, metode overriding dengan pewarisan. Pertama-tama saya akan membuat contoh script metode overloading. Apa itu metode overloading? Metode overloading adalah membuat dua atau lebih metode yang bernama sama tetapi dengan jumlah atau jenis parameter yang berbeda. Kemudian saya akan membuat contoh script data. Ini adalah contoh data script. Kemudian pada programnya saya akan membuat contohnya.
Kemudian saya akan menjalankan programnya. Jika berhasil, maka akan muncul seperti berikut ini. Yang kedua adalah overriding dengan pewarisan. Overriding digunakan oleh subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari superclass. Tujuannya adalah supaya subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik. Ini dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subclass. Kemudian saya akan membuat sebuah contoh scriptnya. Ini adalah contoh script dari overriding atau pewarisan. Kemudian kita akan jalankan programnya. Jika berhasil, maka hasilnya akan seperti berikut ini. Sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih dan sampai jumpa.